Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik tentang seorang atlet MMA yang bereinkarnasi ke zaman klasik. Selamat mendengarkan. Judul novel, Serigala Abu. Episode 6. Malam itu, tidak ada yang tidur nyenyak di Gunung Besi. Angin bertiup lebih keras dari biasanya, menderu di antara celah-celah bebatuan dan menggoyangkan dahan-dahan pinus hingga berderak pelan. Langit yang tadi penuh bintang kini tertutup awan tebal yang bergerak cepat dari arah barat, membawa dingin yang menggigit dan aroma hujan yang belum turun. Di pos-pos jaga, obor-obor berjuang melawan angin, nyalanya menari tak karuan sebelum akhirnya mampu bertahan. Di dalam gubuk utama, Chen Hao duduk bersama Bao Hu, Lao Cheng, dan Teng Fei yang sudah bisa berjalan meski masih sedikit pincang. Di sudut ruangan, Han Suwen duduk agak menjauh, hadir sebagai pendengar, tidak memaksakan diri masuk ke dalam lingkaran. Di atas tanah yang diratakan di tengah ruangan, peta kasar Gunung Besi dan sekitarnya tergambar dengan ranting dan batu-batu kecil sebagai penanda. Mereka akan datang lagi, kata Lao Cheng. Bukan perkiraan, pernyataan, dan kali ini tidak akan membawa gulungan kertas. Berapa lama kira-kira? Tanya Bao Hu. Lao Cheng memandang peta di tanah. Penasihat mau pergi siang tadi. Butuh waktu setengah hari untuk sampai ke kota wilayah. Jika hakim daerah Kuan langsung memberi perintah malam ini, pasukan bisa bergerak paling cepat besok sore. Paling lambat lusa pagi. Teng Fei mengangguk pelan, dan kali ini mereka tidak akan menggunakan taktik pengalih perhatian. Mereka akan datang dengan kekuatan penuh dari satu arah dan menghancurkan abis. Lusa pagi. Kita punya waktu kurang dari 2 hari. Chen Hao menatap peta di tanah itu. 23 orang melawan berapa? Jika serangan pertama membawa 40 orang, serangan berikutnya bisa 2 kali lipat. 3 kali lipat. Bertahan di gunung ini dengan kekuatan yang ada, itu pilihan yang buruk. Tapi lari, itu bukan pilihan sama sekali. Ada pilihan lain, kata Chen Hao akhirnya. Semua orang menatapnya. Kita tidak menunggu mereka datang ke sini. Kita yang bergerak lebih dulu. Keheningan sejenak. Menyerang. Bao Hu mengernyit. Kakak pertama, jumlah kita. Bukan menyerang, potong Chen Hao. Bergerak, ada bedanya. Ia mengambil ranting dan menunjuk titik di peta. Di sini, Desa Qinghe, 2 jam perjalanan ke timur. Seingatku, desa ini sudah lama ditekan oleh pajak hakim daerah Kuan. Rakyatnya miskin, tapi jumlahnya cukup banyak. Lao Cheng memperhatikan dengan seksama. Kakak pertama ingin meminta bantuan desa. Bukan meminta bantuan, menawarkan perlindungan. Ada bedanya. Chen Hao menatap mereka satu persatu. Jika kita hanya bertahan di gunung ini, kita terisolasi. Tapi jika kita punya hubungan dengan desa-desa di sekitar, kita punya mata, telinga, dan alasan untuk dipertahankan. Teng Fei memiringkan kepalanya. Alasan untuk dipertahankan. Hakim daerah Kuan bisa menyerang bandit gunung tanpa ada yang peduli. Tapi jika bandit gunung itu adalah pelindung desa, menyerang kita berarti menyerang rakyat. Dan itu berbeda ceritanya di hadapan atasan-atasannya di ibu kota. Ruangan hening beberapa saat. Angin menderu di luar yang ketika ia menyusup masuk, membuat bulu kuduk yang disapunya agak merinding. Lao Cheng adalah yang pertama bicara. Rencana yang masuk akal. Tapi desa Qinghe tidak akan mudah diyakinkan. Mereka sudah lama tidak percaya pada siapapun, apalagi kelompok dari gunung. Aku tahu, kata Chen Hao. Makanya aku yang akan pergi sendiri.
Bao Hu langsung berdiri. Tidak bisa, kakak pertama masih dalam pemulihan. Dan situasi sekarang terlalu. Bao Hu. Satu kata, tapi cukup untuk membuat Bao Hu berhenti. Aku tidak akan pergi sendirian. Aku akan membawa 2 orang. Kau tetap di sini dan jaga markas. Chen Hao menatapnya. Aku percaya kau untuk itu. Bao Hu mengatupkan mulutnya. Rahangnya mengeras sebentar. Lalu, perlahan, ia duduk kembali. Chen Hao menatap Lao Cheng. Kau pernah ke desa Qinghe? Beberapa kali. Dulu, sebelum Lao Cheng berhenti sejenak. Ya, aku pernah ke sana. Besok pagi, kau ikut bersamaku. Lao Cheng mengangguk tanpa banyak bicara. Setelah pertemuan selesai dan yang lain sudah pergi, Han Suan membereskan bekas minuman dari sudut ruangan. Chen Hao masih duduk di depan peta tanah itu, menatapnya dalam diam. Ketua. Chen Hao mengangkat kepala. Han Suan berdiri di pintu, bungkusan kain kecil di tangannya. Untuk luka dalam di bahu kiri. Oleskan sebelum tidur. Ia meletakkan bungkusan itu di tepi meja dan berbalik hendak pergi. Nona Han Suan. Perempuan itu berhenti. Kau mendengarkan semua yang tadi dibicarakan. Bukan tuduhan, hanya pernyataan. Han Suan tidak menyangkal. Ya. Lalu apa pendapatmu? Han Suan sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Tapi hanya sebentar. Rencana ketua masuk akal. Tapi ada satu hal yang mungkin terlewat. Apa? Desa Qinghe punya seorang tetua bernama Pak Wen. Sudah sangat tua, tapi perkataannya adalah hukum di sana. Jika Pak Wen tidak memberi restu, tidak ada satupun warga desa yang akan mendengarkan, seberapa bagus pun tawaran ketua. Han Suan menatapnya langsung, dan Pak Wen sangat tidak menyukai orang asing yang datang dengan tangan kosong. Chen Hao diam sejenak. Kau tahu ini dari mana? Guru saya pernah mengobati keluarga Pak Wen 2 musim lalu. Saya ikut waktu itu. Tentu saja. Nenek Wuyan lagi. Chen Hao menatap gadis di depannya. Kau bisa mengantar kami ke sana. Han Suan berpikir sebentar, lalu mengangguk. Bisa. Tapi saya perlu memastikan dulu bahwa tidak ada yang memerlukan perawatan mendesak di sini selama saya pergi. Periksa semua orang malam ini. Besok pagi kita berangkat sebelum ayam berkokok. Han Suan mengangguk sekali lagi dan pergi. Chen Hao kembali menatap peta di tanah. Kali ini dengan satu titik baru yang ia tandai dengan batu kecil. Desa Qinghe, Pak Wen, dan Nenek Wuyan, yang muridnya ternyata sudah pernah ke sana. Semakin aku berpikir, semakin aku yakin bahwa semua ini sudah direncanakan jauh sebelum aku tiba di tubuh ini. Dini hari, ketika langit masih gelap dan bintang-bintang mulai pudar satu persatu di ujung timur, 3 sosok meninggalkan gunung besi melalui jalur timur yang paling jarang digunakan. Chen Hao berjalan di depan. Di belakangnya, Lao Cheng dengan langkah yang ekonomis dan terlatih. Dan di sisi kanan, Han Suan dengan bungkusan obat-obatannya yang tidak pernah jauh dari punggungnya. Jalur itu sempit dan berbatu, menuruni lereng melalui celah-celah pepohonan pinus yang rapat. Di kejauhan, langit mulai memperlihatkan garis tipis kebiruan di ufuk timur, pertanda bahwa fajar tiba tidak lama lagi. Mereka berjalan dalam diam, yang terdengar hanya suara langkah kaki di atas tanah berbatu dan sesekali suara binatang malam yang mulai menyudahi tugasnya. Setelah berjalan sekitar 2/3 pembakaran dupa, Lao Cheng berjalan lebih dekat ke sisi Chen Hao dan berbisik, "Kakak pertama. Ada yang mengikuti kita sejak tadi." Chen Hao tidak menoleh. "Dari arah mana?" "Kanan. Di antara pepohonan." 1 orang. Gerakannya terlatih tapi tidak menyembunyikan diri sepenuhnya,
sepertinya sengaja membiarkan kita tahu. Sengaja membiarkan kita tahu. Biarkan saja untuk sementara, tapi tingkatkan kewaspadaan, kata Chen Hao pelan. Lao Cheng mengangguk dan kembali ke posisinya. Han Suwen yang berjalan di sisi kanan tidak berkata apa-apa. Tapi Chen Hao menangkap bahwa langkah perempuan itu tidak berubah sama sekali, tidak melambat, tidak tergesa. Beberapa saat kemudian, dari balik sebatang pohon pinus besar di sisi kanan jalur, sebuah sosok muncul. Seorang pria muda, tubuhnya sedang, berpakaian sederhana berwarna coklat tanah yang memudahkannya menyatu dengan hutan. Di punggungnya tersampir sebatang tombak pendek. Wajahnya tenang, bukan tenang karena tidak takut, tapi tenang karena sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Pria itu menangkupkan tangan memberi hormat. Maaf telah mengikuti tanpa permisi. Saya diutus oleh Pak Wen dari desa Qinghe. Chen Hao berhenti, menatap pria di depannya. Pak Wen tahu kami akan datang. Pria itu mengangguk. Pak Wen sudah menunggu sejak kemarin sore. Beliau meminta saya untuk memandu kalian masuk melalui jalur belakang desa, bukan jalur utama. Supaya tidak menimbulkan kehebohan di antara warga. Chen Hao menatap pria itu beberapa saat, lalu melirik ke arah Han Suwen. Han Suwen membalas tatapannya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tapi di sudut bibirnya, ada sesuatu yang hampir menyerupai senyum kecil. Pak Wen sudah menunggu sejak kemarin sore. Kemarin sore, saat penasihat mau baru saja pergi dari markas kami. Berita bergerak lebih cepat dari yang aku kira di pegunungan ini. Atau ada seseorang yang memastikan berita itu sampai tepat waktu. Chen Hao menatap langit yang mulai menerang di timur. Fajar hampir tiba. Baik, silahkan pimpin jalan, kata Chen Hao kepada pria muda itu. Tapi kalau kau menipu kami, jangan salahkan aku yang tidak berbelas kasihan. Pria itu mengangguk dan berbalik, melangkah masuk kembali ke antara pepohonan. Chen Hao, Lao Cheng, dan Han Suwen mengikuti. Di kejauhan, di atas puncak gunung besi yang mulai terlihat siluetnya di balik cahaya fajar yang perlahan merekah, seekor serigala melolong sekali, panjang, dalam, seolah memberitahu sesuatu kepada siapapun yang mau mendengarkan. Dan di suatu tempat yang jauh dari sana, di sebuah pondok kecil di lereng bawah gunung, di antara pot-pot tanaman herbal yang berjejer rapi, seorang perempuan tua dengan kain gelap di matanya berhenti menganyam sejenak. Lalu tersenyum. Lalu kembali menganyam. Bersambung.